Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS yang seri ke-51, yaitu kita sebut dengan relawan KPM. Ya, jadi setelah kita berhimpun, setelah kita menetapkan tujuan-tujuan kita, arah-arah kita semua, dan kita semua menjadi relawannya. Relawan untuk mencapai tujuan yang sama, harapan bersama, menjadi relawan yang akan menjalankan roda himpunan ini. Roda perkumpulan ini berjalan terus-menerus dari generasi ke generasi. Nah, relawan itu maknanya memang hanya berharap upah dari Allah, berharap balasan dari Allah, bergantung hanya kepada Allah. Tujuannya juga adalah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Nah, inilah relawan-relawan komunitas Pahala Mengalir yang memiliki tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan bersama. Nah, seperti yang kita lihat dalam slide berikut ini. Nah, ini para sahabat tentang relawan komunitas Pahala Mengalir. Nah, ini kita lihat. Relawan komunitas Pahala Mengalir. Beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Selalu mengingatkan diri agar memelihara niat yang ikhlas dalam berkontribusi kepada umat. Memelihara silaturahim serta menjaga hubungan harmonis sesama relawan. Jadi kita jaga hubungan harmonis, niat-niat yang ikhlas. Yang kedua, selalu bersemangat memberi yang terbaik dengan sepenuh hati dalam melayani umat. Jadi ini karena ini ikhlas, karena penuh rasa syukur, karena ini tujuannya adalah Allah Ta'ala, maka kita berbuat yang terbaik dan bersemangat dengan sepenuh hati. Yang ketiga, selalu memaklumi dan memaafkan kekurangan sahabat lainnya. Ya maklumlah kalau dalam organisasi itu ada orang begini, ada orang begitu, ada orang begini, ada orang kurang, ada orang lebih, ada orang yang begini, begitu, dan sebagainya, karena kita baru bergabung sehingga kita sama-sama memperbaiki diri. Ya sudah, semua kekurangan sahabat-sahabat kita maklumi, kita maafkan, dan kita bantu semuanya supaya organisasi, supaya himpunan ini bergerak dan berjalan mencapai tujuannya. Jadi kita saling untuk membantu. Kemudian yang keempat, menghindari perasaan tidak nyaman dan berinisiatif memberi solusi bila ada ketidaksepahaman di antara sesama relawan. Nah, jadi memang ada perasaan nggak enak, ada perasaan kecewa, ada perasaan apa. Nah, perasaan-perasaan ini harus cari solusinya. Dan teman-teman semua punya inisiatif memberi solusi. Jadi jangan dibiarkan nggak enak terus. Nggak, solusinya gimana? Kita rundingkan untuk cari solusi. Ya, jadi solusi tidak nyaman, cari solusi jadi nyaman. Ya, nah itu kita supaya bergerak bersama. Yang kelima, mengadakan pertemuan rutin seminggu sekali, mengevaluasi hasil kerja dan rencana kerja yang akan datang dalam suasana yang akrab dan bersahabat. Nah, ini semua kita seminggu sekali memang ada pertemuan, bahkan lebih. Ya. Yang keenam, membuat jadwal pelatihan, pengajian rutin secara teratur dan berkelanjutan, baik sholat khusyuk metode 3T, terapi Qurani maupun akhlak mulia terapan. Nah, ini ada pelajaran-pelajarannya, kita susun sama-sama secara rutin. Ya, yang rutin itu kita susun sama-sama supaya bermanfaat, memberi manfaat sebesar-besarnya. Yang ketujuh, menyelenggarakan berbagai event dengan koordinasi yang baik. Jadi event-event pelaksanaannya, kapan-kapannya, bagaimana caranya, sehingga kita dapat bisa berbagi kepada sebanyak-banyaknya orang. Sehingga umat merasa dilayani dan nyaman. Ya, terkoordinasi dengan baik, jadi orang itu merasa senang, merasa berbahagia, dan bersemangat mengajak orang lain mengikuti kajian rutin maupun
pendidikan dan pelatihannya. Nah ini yang kedelapan, membuat acara yang menarik dan dinamis. Jadi ini menarik lagi. Ini menarik, buat lagi yang menarik. Menarik, buat yang lebih menarik. Menarik lagi, buat yang lebih menarik. Itu kreativitas. Ya, baik dalam kajian rutin maupun pelatihan sehari-hari. Maupun pekerjaan sehari-hari, maupun pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan yang rutin. Yang kesembilan, membuat acara yang memungkinkan peserta pelatihan atau peserta pendidikan maupun pengajian rutin merasa senang, bahagia, hadir di masjid, ya hadir ke masjid virtual, ya kita ada masjid virtual namanya, hadir ke masjid bangunan yang benar, yang sebenarnya bangunan yang ada nanti kita buat juga, serta berinisiatif mengakrabkan mereka satu sama lain. Jadi jamaah itu kita akrabkan satu sama lain supaya bisa akrabkan. Ini buat satu acara yang membuat akrab. Acara yang membuat akrab. Yang ke-10, berusaha meningkatkan jumlah peserta pendidikan, pelatihan, dan relawan supaya terus berkembang. Jumlahnya lebih banyak. Ya, agar KPM dan RPM relawan komunitas pahala mengalir. KPM itu komunitas pahala mengalir, RPM itu relawannya semakin berkembang dan semakin banyak. Lain-lain kita bicarakan bersama-sama sesuai keperluan. Nah ini para sahabat, kita bisa lihat, renungkan, ya lihat butir-butirnya ini. Paling tidak nih 11 butir ini yang harus kita lakukan sebagai relawan. Maka insya Allah terus akan berkembang dari generasi ke generasi. Nah inilah dia kesempatan kita untuk meraih pahala mengalir secara bersama-sama dan semua para relawan bisa saling berbahu-membahu dan bergotong royong. Nah ini para sahabat, bagaimana tugas-tugas daripada relawan yang dilakukan, nah sehingga semua kita bisa bersama-sama ya mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang, dan kita akan meraih pahala mengalir dari sebanyak-banyaknya orang, dan dari sekarang sampai hari kiamat bergenerasi-generasi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita, memperoleh pahala mengalir sebanyak-banyaknya dari sekarang hingga hari kiamat nanti, karena ilmu ini akan diperlukan orang sampai hari kiamat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.